Memang sangat mengejutkan sekali ya, karena tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba rumah Ridwan Kamil digeledah oleh KPK. Nah, bahkan juga berbagai spekulasi muncul terkait penggeledahan rumah Ridwan Kamil oleh KPK. Yang pertama, yaitu setidaknya untuk pengalihan isu, karena pra-peradilan Hasto Kristanto itu gugur. Dan yang kedua, hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sudah retak seretak-retaknya. Nah, dari kedua tersebut kira-kira apa yang masuk akal? Apakah terkait penggeledahan rumah Ridwan Kamil itu terkait adanya pengalihan isu karena pra-peradilan Hasto yang konon katanya sangat kental sekali nuansa politisnya, tiba-tiba pra-peradilan gugur karena berkas dari KPK sudah dilimpahkan ke pengadilan. Apakah ini pengalihan isu? Atau spekulasi yang kedua, hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sudah retak. Nah, ini memang menjadi spekulasi karena pada saat lalu ketika Ridwan Kamil mencalonkan kepala daerah di Jakarta, itu bahkan Pak Jokowi pun datang ke Jakarta dan bahkan juga sudah terang-terangan mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur karena rekam jejak dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat dari rekam jejak antara Pak Jokowi dengan Pak Pramono Anung, menurut saya lebih dekat dengan Pak Pramono Anung, tetapi Pak Jokowi justru mendukung Ridwan Kamil. Apakah benar hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sudah retak karena rumah Ridwan Kamil digeledah oleh KPK? Ya, kita lihat saja besok lah kira-kira seperti apa. Dan menurut saya sangat lucu sekali dikarenakan 5 tersangka terkait kasus Bank BJB itu bahkan juga sudah ada 5 tersangkanya ya, tetapi ada drama-drama penggeledahan. Ya, semoga sajalah ini bukan gimmick-gimmick dari KPK ya, bukan gimmick untuk pencitraan, karena KPK saat ini sudah disorot ya terkait pelemahan atau pembungkaman terhadap partai-partai yang berseberangan dengan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini bahkan juga dikomentari oleh Guntur Romli. Penggeledahan rumah Ridwan Kamil diduga hanya drama karena selama dilindungi Jokowi, Ridwan Kamil akan aman-aman saja. Nah, di sini sambil menyertakan sebuah screenshot artikel berita yang berjudul KPK geledah rumah Ridwan Kamil terkait kasus BJB. Terus yang kedua, Jokowi, kenapa saya pilih Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Ya, rekam jejak. Ridwan Kamil tak perlu khawatir, selama dilindungi Jokowi akan aman-aman saja. Benarkah? Nah, bahkan yang cukup unik lagi ya, kalau kita lihat pemberitaan dari sini, wah, ternyata sebelum KPK geledah rumah Ridwan Kamil, sang istri Atalia sindir anggaran makan bergizi gratis. Wow, benarkah? Ini apa lagi ini ya? Tetapi menurut saya sangat wajar sekali ya, khususnya ibu-ibu rumah tangga menyindir program makan bergizi gratis. Menurut saya embel-embel makan bergizi itu sudah dicoret aja ya. Menurut saya program makan gratis, program makan siang gratis. Kalau ada bergizinya menurut saya sih enggak ya. Dan bahkan pada saat lalu itu ada pemangkasan setidaknya dari 10.000 ke 8.000 rupiah dan lain sebagainya. Nah, bayangkan 10.000, bahkan juga banyak kritikan terkait makan bergizi gratis, apalagi dipangkas menjadi 8.000. Ini sangat wow sekali lah. Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat melontarkan sindiran terkait anggaran program makan bergizi gratis yang diduga mengalami pemotongan. Sindiran Atalia itu soal anggaran dari 10.000 menjadi 8.000. Ya, menurut saya pemberitaan saat ini itu banyak pemotongan palsu dan lain sebagainya. Pada saat lalu minyak kita dari 1 liter dipotong menjadi 800 mili. Bahkan PT Antam memalsukan emas. Bahkan juga Pertamina itu konon katanya beli RON 92 dikasih RON 90 bahkan 88. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Apa sih yang tidak bisa dikurangi ya di sini? Harusnya peran-peran lembaga-lembaga terkait BPK, KPK itu seharusnya aktif memeriksa hal-hal seperti ini. Seharusnya dilibatkan lah. Supaya apa? Supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Bayangkan BBM dioplos, minyak kita
KPK. Bahkan konon katanya ada yang palsu dan bahkan takarannya dikurangi. Ini menurut saya peran-peran dari pengawas seperti BPK, KPK, Kejaksaan seharusnya ya mengontrol seperti ini. Menurut saya ini merugikan masyarakat dan juga merugikan negara. Seharusnya ya seperti inilah yang merugikan masyarakat banyak lah. Seharusnya ikut mengawas dan mengontrol seperti ini ya. Sindiran ini muncul tepat sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat sebagai bagian dari pengembangan kasus dugaan korupsi Bank BJB. Ridwan Kamil sendiri membenarkan adanya penggeledahan tersebut, bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB, ungkap Ridwan Kamil dalam keterangan resminya pada 10 Maret. KPK saat ini tengah mengusut dugaan kasus korupsi terkait Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB. Dalam proses pengusutan, kasus ini disebut-sebut sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka meskipun KPK belum mengungkapkan identitasnya secara resmi. Ya, kenapa juga ya tidak disebutkan identitasnya ya? Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Ini dari Muhammad tersangka, yang tersangka petinggi bank dan agensi iklan, gak usah bikin drama. Ya, apakah memang drama? Setuju pengalian isu agar publik tetap punya harapan dalam penegakan hukum di negara ini. RK orangnya PDIP. Semua ada kaitan dengan Pak Jokowi. Dulu waktu Pak Jokowi di PDIP ada sanjung-sanjung. Rumah RK diperiksa, tapi kader Banteng ya. Tidak lama lagi kasus Bank Jateng juga masuk agenda. Mau komen apa lagi nanti ya. Pokoknya semua salawi. Semua sudah kelihatan ya. Kalah di Jakarta akhirnya dilepeh Jokowi. Ntar kan ada ralatnya lagi Gus. Gak usah satir bang. Semua parpol yang ada hanya mentingin kekuasaan semata. Lebih baik jangan banyak bacot. Ya seperti itulah. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya. Dan bahkan juga banyak berbagai spekulasi terkait penggeledahan rumah Ridwan Kamil ini ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini, KPK jerat 5 tersangka kasus korupsi dana iklan BJB. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Sekitar 5 orang, ujar juru bicara KPK, Tessa Sugiarto. Juru bicara berlatar belakang penyidik ini enggan membuka identitas para tersangka. Kata dia, hal itu akan disampaikan secara detail dan resmi pada pekan ini. Nanti pastinya rekan-rekan akan tahu pada saat perkara ini dirilis di hari Kamis atau hari Jumat nanti, ujarnya. Pada hari ini, Senin 10 Maret, tim penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan di Bandung, Jawa Barat. Salah satu lokasi yang digeledah adalah rumah kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Semogalah bukan gimmick-gimmick, tetapi memang kayaknya hanya gimmick-gimmick saja ya. Setidaknya untuk mencitrakan dirinya. Ya masyarakat biar tetap berpositif lah terhadap KPK. Pada saat lalu memang terkait kasus Hasto Kristanto, itu bahkan narasi-narasi yang berkembang itu sangat kental sekali, muatan politis dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau kita lihat dari kasus Bank BJB, kayaknya memang Ridwan Kamil tidak terlibat ya, karena sudah ada 5 tersangka ya. Dan pada saat lalu petinggi Bank BJB dan juga konon katanya dari pemberitaan dari Biro Iklan. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.